Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Di sini kita akan berbagi wawasan, ide dan inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Saya Feni Nuraini. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat strategis dan sering menjadi perhatian publik ya, yaitu proyek strategis nasional atau yang biasa kita kenal dengan PSN. Nah, pembahasan PSN kali ini akan lebih lengkap karena kita beruntung sekali pada hari ini bisa berbincang langsung dengan Bapak Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, yaitu Bapak Putut Harisatiaka. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Putut. Terima Terima kasih. kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi bersama kami di podcast hari ini, Pak. Iya, terima kasih sama-sama Mbak Feni. Ya, bagaimana Salam Pak? ketemu lagi. Ya, salam ketemu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat meskipun cuaca dingin tapi harus terus semangat. Ya, betul. Harus tetap semangat ya walaupun Ya, sekarang siang hari ya. ya. Tetap harus semangat pagi. Baik, Pak. Kita hari ini akan membahas mengenai PSN, Pak. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai PSN ini hampir selalu identik dengan kata sibuk ya, Pak. Karena PSN ini merupakan bukan proyek yang biasa, tapi salah satu proyek strategis yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan juga daya saing nasional. Nah, saya penasaran Pak, sebetulnya apa sih ide besar di balik PSN ini? Dan mengapa kita tidak hanya cukup dengan pembangunan reguler saja Pak? Karena kan saat ini pembangunan reguler tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di sini sekarang ada PSN. Nah, apa bedanya Pak di antara kedua itu? Oke, terima kasih Mbak Feni. Pertanyaan pertama sudah cukup mengagetkan, apa bedanya PSN dengan reguler gitu ya. Tapi pada prinsipnya gini, kalau kita melihat namanya sendiri, proyek strategis nasional. Artinya yang membedakan antara dia pembangunan reguler adalah kata strategisnya. Nah, apa sih makna kata strategis itu? Artinya bahwa proyek-proyek ini ataupun program-program ini harus mempunyai dampak yang besar. Dampak besar terhadap pembangunan Indonesia. Dan dia juga harus selain berdampak besar, dia memang mempunyai leverage yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, mengapa PSN ini menjadi spesial selain kata strategisnya tadi? Karena dia strategis, karena dia berdampak besar, mempunyai leverage yang tinggi terhadap pembangunan, terhadap pertumbuhan, maka kita harus memberikan kemudahan-kemudahan. Harus ada akselerasi, harus ada action yang namanya debottlenecking. Nah, itulah yang membedakan sebenarnya PSN ini dengan pembangunan reguler. Karena saking besarnya proyek, kadang-kadang dalam implementasinya nggak mudah. Misalnya dalam masalah lahan, kemudian masalah pembiayaannya, masalah perizinan. Kadang-kadang kompleks, birokrasi kadang-kadang memang dibuat menjadi kompleks karena supaya menjaga keamanannya. Tapi kadang-kadang menjadi terlalu kompleks. Nah, itulah makanya muncul akselerasi tersebut, debottlenecking tersebut. Itulah yang membedakan reguler, pembangunan reguler dengan yang namanya proyek strategis nasional. Namun demikian, jalur akselerasi atau kata orang jalur ekspres ini itu jangan disalahartikan bahwa ini memberikan kemudahan pada pihak-pihak tertentu. Enggak. Dia ekspres karena supaya bisa segera memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan Indonesia. Jadi intinya adalah dampaknya dan leverage-nya terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu esensinya. Baik, menarik sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putut bahwa PSN ini salah satu instrumen pembangunan nasional, bukan hanya daftar proyek saja ya Pak. Dan tentu dengan memiliki peran strategis ini dalam pengelolaannya pun tidak hanya bisa dilakukan dengan cara biasa Pak atau bisnis as usual ya. Nah, terkait ini bagaimana sih Pak pengelolaan PSN di Bappenas ya, terutama setelah adanya mandat baru dalam Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 Pak. Jadi memang saya cerita sebelumnya terlebih dahulu ya, sebelum Bappenas mengambil peran cukup krusial dalam PSN. PSN ini sudah ada sejak
beberapa tahun sebelumnya dan itu dikelola oleh Kementerian Perekonomian. Ada memang regulasi yang mengatur tentang itu. Dan itu sudah berjalan dan berjalan cukup baik. Namun demikian terkadang kita harus punya concern terhadap perencanaan pembangunan secara nasional sebenarnya seperti apa. PSN yang didesain seperti apa. Kan ini harus nyambung. Oleh karena itulah Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan mandat untuk mengelola PSN ini agar dia inline dengan perencanaan besarnya, mulai dari RPJP, RPJMN-nya, RKP-nya ini harus inline. Sehingga dia harus melalui mekanisme RKP itu sendiri. Nah, itulah makanya peran Bappenas menjadi sangat krusial di situ. Kita kemudian mengelola, saya bisa memilah pengelolaan PSN itu menjadi tiga kolom atau tiga klaster gitu ya. Perencanaan, kemudian debottlenecking di tengah, dan pengendaliannya. Nah, Bappenas itu mengambil peran besar di yang paling kiri dan paling kanan. Perencanaan kita harus inline dengan RPJMN-nya dan seterusnya. Dokumen perencanaan harus clear, dia harus dievaluasi, di-assess supaya kita meyakini bahwa ini inline dengan perencanaan dan dia memberikan dampak terbesar. Di sisi tengah, debottlenecking itu merupakan peranan dari menteri-menteri koordinator dan menteri-menteri kementerian lembaga lainnya, inline ministries gitu ya, bahwa kalau setelah direncanakan kemudian akan dieksekusi, ternyata ada permasalahan dengan tanah di wilayah hutan atau ada permasalahan perizinan. Nah, kita komunikasikan dengan kementerian yang memang menghandle masalah itu. Kementerian koordinatornya siapa? Oh, di Kementerian Koordinator Perekonomian atau di Koordinator Pangan. Biar mereka yang melakukan debottlenecking-nya. Nah, tapi untuk bisa menghasilkan output dan outcome yang terjaga, ini kan harus terus dikendalikan. Bappenas punya unit khusus juga yang mempunyai tugas fungsi untuk pengendalian pembangunan ini. Nah, di sini yang kolom ketiga, klaster ketiga ini juga menjadi peran dari Bappenas. Role dari Bappenas adalah mengendalikan supaya PSN ini kayak kereta lagu dulu supaya baik jalannya gitu ya. Nah, inilah peran Bappenas di sisi kiri dan sisi kanan supaya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan semua bisa terkendali dengan baik. Baik. Jadi dengan adanya mandat baru itu Bappenas memegang peranan penting dalam perencanaan dan pengendalian. Dan ini menekankan bahwa PSN ini bersifat kolaboratif ya Pak. Bukan hanya dari satu pintu saja ya. Tetapi dari banyak pintu. Nah, mengenai pintu masuk ini Pak, sebetulnya siapa saja ya Pak yang bisa mengajukan suatu proyek agar ditetapkan sebagai PSN Pak? Apakah ini hanya domain di Kementerian Pusat atau pemerintah daerah maupun badan usaha juga bisa mengajukan Pak? Oke, kalau kita bicara siapa yang sebenarnya bisa memberikan usulan terhadap proyek strategis nasional gitu ya. Yang pertama tentunya Presiden. Karena Presiden punya visi misi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk proyek-proyek yang kalau itu merupakan janji-janji Presiden dan merupakan flagship dari Presiden. Let's say MBG atau Koperasi Merah Putih atau mobil nasional dan lain sebagainya. Itu tentunya itu menjadi klaster yang pertama, pintu masuk yang pertama yaitu direktif Presiden. Makanya dalam PSN urutan pertama itu kelompok direktif Presiden terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu menteri ataupun kementerian lembaga itu juga bisa menyampaikan usulan tentang prioritas yang menurut kementerian lembaga tersebut layak untuk dijadikan proyek strategis nasional. Tapi bedanya dengan yang direktif Presiden, kalau direktif Presiden kita tugasnya bukan melakukan assessment, tapi menyusun supaya direktif Presiden ini bisa berjalan. Kita komunikasikan dengan semua KL. Tapi kalau yang usulan KL, kita melakukan assessment. Ini memang strategis benar atau enggak? Ini sudah benar-benar siap dilaksanakan atau enggak? Ini hanya omon-omon atau tidak gitu kan kira-kira. Nah, itulah usulan pintu masuk yang kedua dari kementerian lembaga. Kita harus melakukan assessment secara sangat detail. Yang ketiga tentunya tadi sempat disampaikan oleh Mbak Feni dari daerah. Pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota juga bisa mengusulkan itu.
tapi dia harus melalui Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu. Dia harus disaring dulu oleh Kementerian Dalam Negeri karena Kementerian Dalam Negeri yang punya horizon atau helikopter view terhadap oh ya daerah ini ngusulin sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada urusannya sama daerah, atau dia mengusulkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada potensinya di sana, itu biar disaring Kementerian Dalam Negeri. Kalau semuanya di Bappenas pusing juga kita. Nah itulah maka kita juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita juga punya yang namanya BUMN, BUMD. Mereka juga bisa mengajukan, mengusulkan sebuah proyek atau program untuk menjadi proyek strategis nasional. Karena mereka adalah pelaku pembangunan juga. Nah, tapi mereka juga sama seperti tadi kalau Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri, kalau ini melalui sekarang namanya BUMN ya, Badan Pengelola BUMN. Badan Pengelola BUMN. Nah, itu harus disaring dulu oleh teman-teman di BPBUMN sama dengan yang tadi. Kemudian yang berikutnya, pintu masuk yang berikutnya adalah swasta. Karena misalnya sambil dibayangkan misalnya ada sebuah potensi usaha di let's say Maluku misalnya, mau mengembangkan hub pelabuhan nasional di sana karena sana wilayahnya laut semua, kemudian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di sana ada swasta yang berkepentingan ini perlu dibikin pelabuhan, saya yang mendanai, saya juga akan invest di sana sini, tapi saya butuh kemudahan A, B, C, D. Kemudian dia mengajukan usulan, di-assess oleh Bappenas. Kalau memang itu tadi sesuai syarat dan kriterianya dan memang mempunyai leverage yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, itu bisa kita masukkan. Yang terakhir dari Bappenas sendiri. Tadi kan menteri-menteri sudah, memang Bappenas nggak boleh usul, ya boleh lah. Boleh. Tapi kan tentunya mempertimbangkan ini sudah ada yang usul atau enggak. Tapi intinya kalau Bappenas yang mengusulkan berarti ada esensi atau urgensi dari Bappenas yang ternyata tidak pernah diusulkan oleh kementerian, swasta, Pemda, nggak ada yang usul nih. Padahal ini penting banget. Misalnya ini bukan contoh tapi misalnya hilirisasi atau industri garam misalnya. Ternyata Kementerian KKP nggak ada yang ngusulin, pertanian enggak, dan lain sebagainya. Tapi ini perlu nih. Kata Pak Menteri, garam itu kalau 1 sendok itu asin banget. Tapi kalau 2 truk itu manis banget. Mengapa manis? Karena di situ ada potensi keuntungan yang luar biasa. Nah, karena ini nanti kalau jadi bancaan orang yang mana justru merugikan negara, maka Bappenas merasa perlu misalnya ini kemudian turun di situ usul untuk industri garam. Tapi mungkin Bappenas tidak melakukan eksekusinya sendiri. Dia harus mengkomunikasikannya dengan kementerian lembaga. Ini ada concern kami tentang ini. You gimana? Baru kemudian nanti diusulkan. Kira-kira seperti itu untuk pintu masuk ya, kalau istilahnya pintu masuk usulan PSN. Betul. Jadi tidak hanya domain kementerian ya Pak, tapi terbuka untuk kementerian, lembaga, badan usaha, pemerintah daerah juga. Nah, dengan adanya Perpres mandat baru ini ya Pak, tentu membuka banyak sekali pihak-pihak yang ingin proyeknya itu masuk di PSN ini. Nah, lalu bagaimana Pak tahap kurasi atau proses kurasi yang dilakukan oleh teman-teman di Bappenas Pak? Dengan banyaknya proyek yang masuk, usulan yang masuk, tentu proses kurasinya juga menjadi tantangan tersendiri ya Pak? Iya, Prosesnya. luar biasa sebenarnya karena usulan kalau kita bicara usulan banyak sekali yang masuk, ratusan gitu ya, ratusan usulan yang masuk ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan kita harus memilah mana yang tadi punya leverage paling tinggi. Tapi kalau kita bicara bagaimana mengkurasinya, kita punya 3 kriteria sebenarnya. 1 kriteria utama, kriteria pendukung, kriteria kesiapan. Kriteria utama ini sebenarnya kita bicara tentang platform perencanaan dan visi misi dari presiden sendiri. Jadi apakah memang ini menjadi horizonnya dari presiden? Apakah ini horizonnya RPJMN?
Kalau dia inline dengan itu, satu poin tersendiri. Kemudian dia tadi sempat saya singgung, apakah ini memang akan mempunyai dampak yang cukup signifikan. Mungkin banyak proyek, tapi kalau dampaknya ya kecil-kecil, nggak usah lah kita bikin proyek strategis nasional. Tapi kalau dampaknya ternyata cukup besar kepada masyarakat, kepada pembangunan daerah, kepada pembangunan nasional, nah itu satu poin tersendiri. Kemudian apakah dia mempunyai leverage yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, itu kriteria utama yang harus kita bangun. Kemudian kriteria pendukung sebenarnya satu lagi, karena kita bicara tentang era atau satu masa kepresidensi yang tahun 2025 sampai 2029, maka bahwa proyek yang diajukan PSN dia juga harus dalam rentang waktu itu. Jangan sampai nanti kelewat gitu ya. Kemudian kriteria pendukung, bahwa kriteria pendukung dia harus mendukung trisula pembangunan. Dia mengentaskan mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia. Nah itu kita assess apakah memang ada kontribusinya terhadap hal-hal itu. Kriteria kesiapan biasanya lahan, kemudian apakah ada misalnya amdalnya untuk konstruksi ya. Nah hal-hal itu kesiapan teknis itu juga dilakukan assessment terhadap itu. Baik. Nah, itu tadi ya, sahabat pembangunan, beberapa kriteria yang mesti diperhatikan ya ketika akan mengusulkan suatu proyek ditetapkan sebagai PSN. Yeah. Nah, selanjutnya Pak, jika setelah lulus nih proses kurasi terhadap suatu proyek itu dan ditetapkan sebagai PSN, maka muncul pertanyaan berikutnya Pak. Manfaat apa atau kemudahan konkret apa yang didapatkan ketika proyek ini menyandang status sebagai PSN Pak? Yang pasti adalah tadi pertanyaan pertama, ide besarnya tentang PSN ini sebenarnya apa sih? Esensinya adalah dia strategis. Yang kedua yang saya sebutkan tadi, debottlenecking. Debottlenecking artinya kita memberikan kemudahan terhadap, mungkin kalau tanpa akselerasi dia harus melewati perizinan itu melalui 12 meja. Dan itu setiap kali perizinan memang secara normatif dia harus dilakukan assessment A, B, C, D semua detail. Nah itu bisa dilakukan percepatan. Karena ini jelas kita tahu dampaknya signifikan. Nah maka kemudian ada, tapi tetap dilakukan assessment, bukan berarti, tapi dilakukan secara cepat gitu ya. Kemudian lahan, ada yang namanya, kita punya institusi negara ini punya namanya Elman, di mana Elman itu menyediakan membeli tanah untuk keperluan negara, untuk kepentingan pembangunan. Nah itu juga bisa kalau dia PSN, dia bisa mendapatkan fasilitas dari Elman ini. Kemudian masalah tata ruang, nah ini kadang krusial. Kan kita tahu bahwa setiap ruas, setiap lahan di Indonesia ini sudah ada peruntukannya. Sudah ada peruntukannya. Oh ini untuk sektor industri, ini untuk pertanian dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada yang nyerempet kan. Ini kadang ada yang tumpang tindih. Ini mau mendirikan industri ini besar, berdampak signifikan, memang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tapi ada bagiannya yang ternyata kawasan hutan. Nah ini biasanya kalau kita melalui mekanisme birokrasi biasa, ini akan berlarut-larut lama sekali. Bisa jadi lebih dari 9 bulan, 10 hari gitu ya. Nah ini oleh karena itu dipercepat. Ada mekanisme, tetap dilakukan assessment tapi ada percepatan. Jadi sekali lagi PSN ini adalah status sebenarnya. Dengan status itu dia mempunyai quote-unquote keistimewaan bahwa dia bisa melakukan percepatan-percepatan. Nah itu kira-kira sebenarnya esensi dari debottlenecking untuk proyek strategis nasional. Baik, jadi status ini kita berusaha untuk menghilangkan beberapa hambatan ya di bottleneck gitu, untuk bisa memudahkan proyek-proyek supaya prosesnya lancar ya Pak. Nah ini Pak, ada salah satu perspektif di publik Pak yang mesti kita luruskan nih Pak mengenai PSN, bahwa
perspektif ini, jika sebuah proyek sudah menyandang status sebagai PSN, Mm-mm. maka akan otomatis Pak, pembiayaannya itu ditanggung oleh APBN. Hmm. Apakah perspektif ini benar atau tidak? Jika tidak, kita harus luruskan nih Pak. APBN itu bukan sumber dana yang tidak terbatas. Limitasinya sangat jelas. Setiap tahun kita bahas. Programnya udah banyak, tirik-tirik kalau bahasa Jawanya, macam-macam gitu. Ini kayak nyusun puzzle istilahnya. Oh, ini kalau yang dari industri ini harusnya strateginya seperti ini. Oh, berarti PSN yang ini taruhnya di sini, bukan yang di sini. Ini pertaniannya harus mendukung. Oh, di sini harus ada konektivitasnya, ada jalannya. Jangan-jangan bikin industri tapi nggak pernah ada jalannya, terus truknya mau lewat mana gitu kan. Ya. Nah, ini harus benar-benar berpikirnya komprehensif gitu.